ikan mas dan remis. Di sisi lain, Emily kembali ke hotel. Dia segera menyuruh seseorang menempatkan ikan mas merah besar dan remis besar ke dalam akuarium dan meletakkannya di lobi hotel. Hal ini menarik perhatian para pengunjung. Pengunjung kaya yang bisa datang ke hotel ini biasanya membawa binatang peliharaan dan membeli ikan hias dan sebagainya. Jadi, pada awalnya, mereka tidak memedulikannya. Sampai sepasang kekasih datang ke hotel itu, dan si wanita tiba-tiba menunjuk akuarium itu. Dia berteriak, "Astaga, sayangku, apakah itu remis? Mengapa ukurannya besar sekali? Juga warna-warni. Apakah ini sungguhan? Lihat, lihat, itu ikan mas merah yang besar. Ikan yang cantik sekali. Sayangku, aku tidak pernah melihat ikan mas merah besar sebelumnya." Pria itu juga mengusap matanya dengan tidak percaya dan berkata, "Benarkah? Apa aku salah atau kaca kristal ini membuatnya terlihat lebih besar? Apakah ada ikan mas merah sebesar ini? Ini palsu." Keterkejutan pasangan itu membuat semua pengunjung yang ada di sana terdiam. Mereka memandang ke arah akuarium. Resepsionis hotel mendatangi mereka dan menjelaskan sambil tersenyum, "Halo, akuarium ini dihias sendiri oleh bos kami, dan tidak ada yang palsu. Yang kalian lihat adalah ikan dan remis asli. Hotel Prima tidak akan pernah memasukkan apapun. Percayalah pada kami. Begitu pula para pelanggan di sini. Ikan mas merah besar dan remis besar ini dibeli oleh bos kami masing-masing seharga 150 juta rupiah dan 250 juta rupiah. 150 juta rupiah. Sejak kapan harga ikan mas mahal sekali? Remis seharga 250 juta rupiah. Remis macam apa yang harganya semahal itu? Apa mungkin keduanya sudah bermutasi?" Suasana hotel tiba-tiba berubah. Banyak orang sangat penasaran sehingga mendatangi akuarium itu. Begitu orang-orang ini mendekat, seseorang berteriak, "Astaga, itu ikan mas merah. Mengapa warnanya merah sekali? Asli dan besar sekali. Ikan itu sangat cantik." Benar, ikannya sangat cantik, warnanya sangat jelas, dan bentuknya sangat bagus. Aku berani sumpah, ini adalah ikan mas merah tercantik yang pernah kulihat. Sangat cantik. Kamu benar. Wajar saja harganya 150 juta rupiah. Di mana bosmu? Apakah aku bisa membeli ikan ini seharga 180 juta rupiah? Kebanyakan pengunjung yang datang ke hotel ini adalah pebisnis kaya. Selera mereka bagus, jadi wajar saja mereka tahu nilai ikan mas merah ini. Tunggu. Kali ini, seorang pria tua mendekat dengan tergesa-gesa. Setelah memperhatikan ikan mas merah besar itu baik-baik, dia terlihat senang dan berkata, "Ini harta karun. Harta karun. Ini harta karun langka yang hanya bisa ditemukan dalam 1 abad. Ikan mas merah besar ini memiliki warna jelas. Janggutnya berwarna emas dan bentuknya sangat bagus. Ikan ini adalah hadiah dari alam. Ikan mas merah murni seperti ini hanya bisa dipelihara oleh mantan bangsawan. Orang biasa hanya bisa memasang gambarnya di pintu yang menyiratkan kekayaan dan keberuntungan. Ikan mas merah besar benar-benar langka dalam hal tampilan, ukuran, dan maknanya. Sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan ikan mas biasa." Kemudian, pria tua itu menatap langsung ke resepsionis dan berkata dengan tergesa-gesa, "Nah, aku bersedia membayar 450 juta rupiah untuk ikan mas merah besar ini. Coba tanyakan bosmu apakah ikan ini dijual." 450 juta rupiah. Bukankah itu terlalu mahal? Aku akan membayar 500 juta rupiah. Sial. Siapa orang tidak tahu malu itu? Dia bilang harganya mahal, tetapi malah menaikkannya. Aku akan membayarnya 450 juta rupiah dan mendapatkan keberuntungannya. Omong kosong. Pria tua itu akan marah. Ayah mertuaku akan berulang tahun ke-62 hari lagi. Aku ingin membeli ikan itu. Akan kubayar 600 juta rupiah. Sehubungan dengan penjelasan orang tua itu, ikan mas merah besar menjadi makin populer. Semua orang tanpa sadar mengabaikan remis besar yang tidak bergerak di dasar air akuarium itu. Dasar bandit. Tahu apa kalian soal ikan? Apa kalian tahu maksudnya harta karun? Melihat ikan mas merah besar yang menjadi begitu populer,
Pria tua itu juga khawatir. Dia berpikir, aku telah memancing hampir sepanjang hidupku, dan ikan ini jelas merupakan harta paling langka yang pernah kulihat. Jika aku mendapatkan ikan ini, aku bisa menikmati masa tuaku dengan tenang. Namun, layaknya pepatah ayam ditambat di sambar elang. Uang yang kupunya hanya 450 juta rupiah. Aku tidak bisa meminta uang pada anak-anakku untuk membeli ikan itu. Mereka tidak bisa mengerti keinginanku. Pria tua itu benar-benar cemas. Aku akan membeli ikannya. Akan kubayar 1,5 miliar rupiah. Ada yang keberatan? Saat itu, suara keras terdengar dari belakang kerumunan. Sekelompok orang masuk. Para pria tampak luar biasa, dan para wanitanya sangat cantik. Pria parubaya perlentai itu dikelilingi oleh sekelompok orang-orang itu. Pria itulah yang akan membayar 1,5 miliar rupiah. Apa-apaan ini? 1,5 miliar rupiah. Dia benar-benar kaya. Aku menyerah. Seseorang menggeleng dan menyerah. Aku juga tidak menginginkannya. Aku hanya ingin mendapatkan keberuntungan. Lagi pula, ayah mertuaku tidak suka ikan. Harga setinggi itu tidak sebanding. Pria yang berteriak bahwa dia akan merayakan ulang tahun ayah mertuanya yang ke-60 itu tersenyum canggung dan menyerah. Sial. Kali ini benar-benar tidak ada harapan lagi. Begitu pria tua itu mendengar penawaran harga yang selangit itu, dia segera menggeleng dengan kesal. Pria itu merasa sangat sedih. Guru. Namun, kali ini, ceritanya berbalik. Pria perlentai itu mendatangi pria tua itu, dan dia tersenyum sambil memanggil pria tua itu. Guru. Semua orang memandang dengan ragu. Bahkan, pria tua itu tercengang saat melihat pria perlentai itu dan sepertinya mencoba mengenalinya. Tiba-tiba, lelaki tua itu teringat sesuatu dan berkata dengan terkejut. Bab, kamu Bab. Aku merasa mengenali suaramu. Ternyata itu kamu. Nah, ngomong-ngomong, ku dengar bisnismu berkembang pesat. Kenapa tiba-tiba kembali ke Malen? Aku sudah menyelesaikan satu proyek, jadi aku kembali. Aku juga ingin mengunjungimu, tetapi tidak mengira akan menemuimu di sini. Bab tersenyum senang. Kali ini, Bab kembali ke Malen untuk upacara pengguntingan pita, kemudian menjamu para partner. Sebenarnya, tujuan Bab sesungguhnya kembali adalah untuk mengunjungi gurunya. Seperti kata pepatah lama, setinggi-tinggi bangau terbang, surutnya kekubangan juga. Jika bukan karena bantuan dan bimbingan pria tua itu, Bab tidak akan menjadi begitu kaya. Oleh karena itu, Bab kembali mengunjungi gurunya dengan prestasi yang luar biasa. Bab hanya tidak menyangka bahwa dia akan bertemu dengan gurunya di sini. Bab berkata kepada sekretaris cantik di belakangnya. Tanya, hubungi temanmu dan tanyakan apakah ikan mas merah besar ini dijual. Aku ingin membelinya sebagai hadiah untuk guruku. Pria parubaya yang perlentai ini adalah pemimpin perusahaan perumahan Lee, dan Emily memperlakukannya dengan sangat hormat. Bab adalah orang yang sangat populer di Bujur. Tuan Lee, aku sudah meneleponnya. Dia akan datang sebentar lagi. Dengan mengenakan pakaian sekretaris, Tanya tersenyum. Dia begitu anggun dan sangat berbeda saat berbicara dengan Emily di telepon. Pada saat yang sama, Emily juga segera kaulah. Dia dan Tanya saling berpandangan. Kemudian, Emily dengan anggun maju dan berkata dengan sopan. Halo, Tuan Lee. Aku pemilik Hotel Prima. Selamat datang. Emily bertanya sambil tersenyum. Kudengar dari resepsionis kalau Tuan Lee ingin membeli ikan mas merah besar ini. Ya, aku beruntung bisa bertemu guruku di sini. Dan dia suka ikannya. Ini adalah takdir. Nanti tolong kirim ikannya ke rumahnya. Terima kasih, Nona Shelton. Bab tertawa. Baik, tidak masalah. Emily mengangguk dan meminta seseorang untuk mencatat alamat pria tua tersebut. Pria tua itu terburu-buru meraih tangan Bab dan berkata, Tidak, tidak, tidak. Bab, aku tidak bisa menerimanya. Harganya terlalu mahal. Bab berkata sambil tersenyum. Guru, kamu kenal aku. Jika aku mengatakan sesuatu, aku harus melakukannya. Lagi pula, aku membeli ikan ini di depan banyak orang. Tidak apa jika kamu tidak ingin menerimanya. Kalau begitu Nona Shelton tolong minta koki untuk memasak ikan mas merah besar ini.
Makanan itu pasti akan memberi keberuntungan besar. Bab sepertinya sangat mengenal pria tua itu. Alhasil, dia berhasil membuat pria tua itu menerimanya. Pria tua itu sangat cemas. Dia bergegas mendekati akuarium itu dan berkata, "Tidak, tidak boleh ada yang menyentuhnya. Ikan mas merah ini adalah harta karun langka. Mana mungkin kamu tega memakannya? Itu akan menjadi pemborosan yang sia-sia. Aku tidak akan mengizinkannya." Semua orang tertawa. Seperti kata pepatah lama, digenggam takut mati, dilepaskan takut terbang. Semua orang tahu tujuan Bab, tetapi pria tua itu sangat cemas. Orang lain tertawa terbahak-bahak. "Ceti, apakah kamu bersedia menerima ikan itu atau lebih baik dimakan saja?" Bab tersenyum. "Baiklah, aku akan menerimanya." Pria tua itu menghela napas dan tahu maksud Bab. Pria tua itu senang sekaligus bangga. Dalam sekejap, ikan mas merah besar yang ditangkap Randall terjual dengan harga selangit, 1,5 miliar rupiah. Orang-orang di sana mengenal Bab dan memberinya ucapan selamat. Saat itu, seseorang berteriak, "Lihat! Bergelegak! Remis itu bergelegak! Remis! Bergelegak!" Kerumunan itu terkejut dan menoleh ke akuarium. Awalnya tidak banyak yang menyadarinya, tetapi sekarang mereka terkejut ketika melihat remis itu. Astaga! Apakah itu remis? Mengapa ukurannya lebih besar dari wastafel? Remis itu pasti bermutasi. Benar. Remis sebesar itu harusnya sudah berusia setidaknya 100 tahun. Mereka berteriak takjub. Apalagi di bagian tepi remis, gelembung-gelembung kecilnya terlihat makin banyak. Jelas sekali kalau remis itu akan membuka. Lihat! Dia terbuka. Benar-benar terbuka. Wow! Awalnya, kupikir itu hanya hiasan. Wow! Terbuka! Dia terbuka. Di depan mata semua orang yang terkejut. Remis besar itu perlahan terbuka. Dalam sekejap, dinding bagian dalam remis terlihat. Di bawah pantulan lampu kristal, bagian dalam remis itu bagaikan dunia yang indah dan misterius. Terlebih lagi, remis itu mengeluarkan gelembung-gelembung dari dalamnya. Hal itu memberi sentuhan misterius dalam dunia bawah air. Cantik sekali. Benar-benar cantik sekali. Kecantikannya sangat memesona. Para wanita di tempat itu berteriak satu persatu. Mereka ingin masuk ke dalamnya. Oh, aku tidak percaya. Remis besar itu nyata. Sungguh, astaga, sungguh cantik. Benar, dibanding remis besar ini, cincin permata dan tas merek terkenal sama sekali tidak menarik. Sudah kuputuskan, yang bisa membelikan remis besar ini untukku akan langsung kunikahi saat ini juga. Aku ingin melihatnya setiap hari setelah bangun tidur. Akan kupandangi seperti cermin. Tidak mungkin. Ini milikku. Di mana bosmu? Aku akan membayar 2 miliar rupiah. Apakah kamu akan menjualnya? Lucu sekali. 2 miliar rupiah. Kamu hanya bisa membeli 2 gelembung dengan harga itu. Remis ini pasti hanya ada satu di dunia. Dan kamu hanya akan membelinya seharga 2 miliar rupiah. Apa kamu tahu arti satu-satunya? Kamu tahu keunikannya? Benda ini tidak ternilai di mataku, dan kamu hanya ingin membayarnya seharga 2 miliar rupiah. Apa kamu bermimpi? Bab 12. Mutiara di dalam remis. Aku akan membelinya seharga 2,5 miliar rupiah. 2,5 miliar rupiah. Aku juga bisa membayar dengan harga yang sama. Keuntungan perusahaanku per bulannya lebih dari 2,5 miliar rupiah. Berapa kamu akan membayarnya? Kedua wanita itu bertengkar. Salah satunya terdiam, tidak tahu jawabannya. Dia tidak yakin berapa yang harus dia bayarkan untuk harta karun secantik itu. Dia sudah memamerkan pendapatannya. Jika harga yang diberikan lebih rendah, itu akan mempermalukannya. Namun, melihat harta karun langka ini, dia tidak yakin penawaran harga yang tepat untuknya. Walaupun remis itu tidak ternilai harganya, dia tidak mau membelinya dengan harga yang terlalu tinggi. Mereka saling berpandangan dalam diam. Selain itu, akuarium dan cahaya lampunya memancarkan kecantikan remis itu ketika terbuka. Pria saja tercengang, apalagi wanita. Benda-benda indah itu biasanya tidak ternilai atau malah tidak berharga. Jelas saja, remis langka itu tidak ternilai.
Bahkan, pria tua dan Bab menghela napas melihat kecantikannya. Mereka mengatakan hal-hal bagus tentang remis itu dan kelihatannya tertarik untuk memilikinya juga. Di tengah keramaian, wajah seorang gadis berpenampilan modis langsung berubah. Dia mengambil keputusan dan menelepon ayahnya. Ayah, kamu bilang akan memberikanku Bentley Continental GT karena tidak sempat merayakan ulang tahunku, kan? Aku tidak mau mobil sekarang. Aku mau uangnya. Ya, kirimkan kepadaku sekarang. Terima kasih, ayah. Dia menutup telepon. Gadis itu mengangkat tangannya. Apakah remis ini dijual? Aku akan membayar 6,5 miliar rupiah. Semua orang terkejut. 6,5 miliar rupiah. Dia kaya sekali. Aku tidak sadar kalau ada banyak orang kaya di sini. 6,5 miliar rupiah untuk seekor remis. Itu remis termahal yang pernah kulihat. Tunggu apa lagi? Ambil fotonya. Kamu tidak akan bisa melihatnya lagi. Tawaran dengan harga selangit itu membuat beberapa orang iri. Kendati tidak mampu membelinya, mereka dapat mengambil foto remis itu. Kamu benar. Aku akan mengunggah videonya ke TikTok dan menunjukkan keindahannya kepada orang-orang. Cantik sekali. Aku belum pernah melihat sesuatu yang lebih indah dari ini sebelumnya. Kami tidak mampu membelinya. Namun, kita bisa melihatnya dari dekat. Itu juga sudah cukup. Banyak pria yang mendesak maju untuk mengambil foto dan video. Pasangan itu meminta seseorang untuk mengambil foto mereka juga. Si pria mengambil kesempatan itu untuk mengeluarkan cincin yang sudah lama dibelinya. Dia tidak punya cukup keberanian sebelumnya. Namun, sekarang dia memutuskan untuk melamar kekasihnya itu. Wanita itu telah menantikan saat ini dan tidak menolaknya. Sebaliknya, dia sudah mengambil cincin itu sebelum kekasihnya berlutut. Mereka saling berpelukan diiringi sorak-sorai para pengunjung. Saat itulah, remis meniupkan gelembung besar. Remis itu bergerak perlahan. Kemudian, mutiara bulat dan bercahaya muncul. Lihat, apa itu? Mutiara. Itu mutiara. Besar dan cantik. Astaga, apakah mutiara itu keluar dari dalam remis? Cantik sekali. Mutiara ini terlihat lebih cantik dibanding mutiara lain. Ini luar biasa. Seperti berada di alam mimpi. Astaga. Remis berusia 100 tahun mengeluarkan mutiara. Ini jarang terjadi. Mutiaranya sangat besar. Ini tidak ternilai harganya. Para wanita berteriak kegirangan. Emily menutup mulutnya penuh kekaguman. Matanya penuh sukacita. Di dalam remis itu, terdapat sebutir mutiara mewah yang berkilau bagaikan bintang. Ukurannya sebesar telur. Mutiara itu terlihat lebih bulat dan memukau jika dilihat dari dekat. Ada butiran-butiran khusus di permukaannya. Cahaya yang terang berkilau seolah-olah ada taman bermain di dalam mutiara itu. Guru Bab gemetar karena terkejut dan mendesah. Sepertinya ada gunung dan danau di dalamnya. Orang-orang bagaikan tersihir saat melihat pemandangan itu. Mereka merasa tersesat di negeri ajaib. Hotel itu menjadi sepi. Namun, tidak lama kemudian, mereka sibuk bercakap-cakap. Keheningan memudar. Banyak orang telah merekam kejadian itu. Bahkan, video pria yang melamar kekasihnya tadi juga sudah muncul di media sosial. Seekor remis berusia 100 tahun menjadi saksi lamaran sukses seorang pria. Seekor remis tua menjadi saksi cinta sejati. Seorang gadis kaya menawar 6,5 miliar rupiah untuk seekor remis. Judul-judul itu segera menjadi viral. TikTok populer di seluruh dunia. Topik ini segera disukai lebih dari 10.000 penggunanya. Makin banyak orang mengunggah ulang videonya dan memberi komentar. Astaga, remis yang besar. Apakah itu remis abadi? Jangan berkata begitu. Di dalamnya ada mutiara. Apa kamu melihatnya? Mustahil. Lihat baik-baik videonya. Remis itu pintar. Dia mengeluarkan mutiara saat pasangan itu berpelukan. Dia menjadi saksi cinta sejati. Mereka pasti cinta sejati. Diam. Aku hanya ingin tahu apakah remis itu akan terjual seharga 6,5 miliar rupiah. Remis itu sekarang punya bayi mutiara. 6,5 miliar rupiah. Apa kamu sudah gila? Gadis kaya itu menawar 6,5 miliar rupiah untuk seekor remis. Belum ada kesepakatan.
Sekarang remis itu mempunyai bayi mutiara yang ukurannya sebesar telur. Benar-benar unik. Kamu pikir remis itu hanya akan terjual seharga 6,5 miliar rupiah? Benar. Kamu tahu Mutiara Mellow? Mutiara itu keluar dari dalam keong. Tahun 2003, sebuah mutiara Mellow dengan bobot 100,4 karat terjual seharga 40,5 miliar rupiah dalam sebuah lelang. Ukurannya hanya sedikit lebih besar dari sebuah koin. Buka matamu lebar-lebar dan lihat seberapa besar ukuran mutiara itu. Ukuran karat tidak cukup untuk mutiara itu. Apalagi mutiaranya juga sangat menawan. Harganya pasti lebih daripada Mutiara Mellow. Astaga! 1 karat sama dengan 2 miligram. 100 karat artinya 20 gram. Jika hal itu berlaku juga untuk mutiara ini, harganya bisa sekitar ratusan miliar rupiah. Apakah ada ahli yang bisa menjelaskannya? Aku seorang jauhari. Ada yang bisa memberitahu alamat remis ini berada? Aku akan membayar 18 miliar rupiah untuk remis itu. Apa? 18 miliar rupiah? Remisnya mungkin seharga itu. Namun, tidak jika kamu juga menginginkan mutiaranya. Pemilik remis itu bukan orang bodoh. Aku akan membayar 23 miliar rupiah. Ada yang tahu alamatnya? Bagaimana caraku menghubunginya? Bisakah kamu cari pemilik remis ini? Kami ingin mengadakan lelang gratis jika dia menginginkannya. 120 juta rupiah untuk alamatnya. Aku juga akan membayarmu dengan harga sama. 150 juta rupiah. Kirimkan alamatnya. Astaga. Astaga. Berita mengejutkan. Mereka membuat tawaran tinggi untuk mutiara itu. Di hotel, beberapa orang yang telah mengunggah videonya secara daring nyaris melompat dengan wajah memerah karena senang. Video-video itu membuat mereka mendapat puluhan ribu pengikut baru. Mereka segera menjadi populer. Bahkan, ada yang mengirimkan pesan kepada mereka dan bersedia membayar banyak untuk meminta alamat hotel itu. Beberapa perusahaan media sosial berusaha menghubungi orang-orang dalam video itu dan menawarkan mereka untuk menjadi selebritas. Ada juga yang menyelidiki gadis kaya itu dan menemukan identitasnya. Tawaran yang tinggi. Gadis kaya itu cemas. Dia berkata kepada Emily, 9 miliar rupiah. Bisakah kamu jual remis itu padaku? Aku sangat menyukainya. Apa? 9 miliar rupiah. Ada yang menawar 23 miliar rupiah melalui daring. Ini harta karun. Lebih berharga dari Mutiara Mellow. Kamu lihat mutiara di dalamnya. Mutiara itu memiliki daya tarik yang unik. Mana mungkin kamu hanya menawar 9 miliar rupiah. Gadis kaya itu memerah dan menatap Emily dengan penuh harap. Namun, dia segera kecewa. Emily menggeleng dan berpura-pura tenang. Maaf. Saat ini remis itu tidak dijual. Guru bab menghela napas. Orang biasa tidak mampu membelinya. Benar-benar harta karun. Ini mutiara terhebat di dunia. Sekarang guruku menyukainya. Aku ingin menawar 38 miliar rupiah. Bab tersenyum. Namun, dia tahu kalau mutiaranya bernilai lebih dari 38 miliar rupiah. Bahkan, sebuah mutiara Mellow dijual dengan harga belasan miliar rupiah. Mutiara ini unik dan sempurna dalam hal ukuran, warna, dan bentuknya. Harga jual akhir setidaknya adalah ratusan miliar rupiah di lelang internasional. Lagi pula, mutiara itu lebih besar daripada semua mutiara yang ada di dunia. Tuan Lee, jangan bercanda. Emily menggeleng sambil tersenyum. Yang terjadi hari ini sangat dramatis baginya. Dia berniat menyimpan remis itu sebagai simbol hotelnya. Dia berencana mengambil keuntungan setelah mempelajari pasar terlebih dahulu. Namun, Emily sadar dia tidak bisa lagi menyimpannya setelah remis itu mengeluarkan mutiara. Lagi pula, semua orang menawar lebih dari 15 miliar rupiah untuk remisnya saja. Mutiara langka itu sangat berharga sehingga tidak aman untuk disimpan di hotel. Secara teknis, remis itu bukan miliknya. Dia hanya membayar uang muka remisnya. Dia masih bukan pemiliknya. Selain itu, remis itu sekarang memiliki mutiara di dalamnya. Dia harus membicarakannya dengan Randall.